Baik, hal pertama yang mau kita bahas adalah mengenai pemilihan peralatan tambang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nicholas Alexander Halomoan dengan NIM 07300 19040. Nah, untuk memilih jenis peralatan tambang yang digunakan dapat dilakukan berdasarkan beberapa parameter dasar. Beberapa parameter dasarnya itu seperti karakteristik lokasi, di mana untuk melihat kondisi daerah pertambangannya. Selanjutnya, yaitu seperti karakteristik deposit, yaitu untuk melihat dari sisi tanah penutup atau overburdennya. Selanjutnya ada parameter tambang, yaitu untuk melihat tingkat produksi di daerah tambangnya. Selanjutnya ada tipe penambangan, yaitu untuk melihat metode penambangan apa yang cocok untuk digunakan. Baik, yang menjadi parameter dasar selanjutnya adalah sistem penambangan, yaitu melihat sistem penambangan yang cocok digunakan seperti untuk pemboran dan peledakan menggunakan cyclic excavator atau continuous excavator. Selanjutnya untuk penggaruan menggunakan excavator atau bisa juga menggunakan truk. Baik, yang menjadi parameter dasar selanjutnya yaitu mengenai karakteristik peralatannya. Karakteristik peralatan dapat dilihat berdasarkan tipe peralatannya, perbandingan ukuran peralatannya, faktor kinerjanya, faktor desain alatnya, faktor supporting, serta faktor biaya yang dibagi menjadi biaya kepemilikan dan biaya operasional. Selanjutnya, di dalam pembahasan karakteristik peralatan yang dijelaskan sebelumnya, terdapat faktor desain. Faktor desain ini dapat dilihat dengan memperhatikan hal total power, service life, physical size, service ability, pemeliharaannya, bobot, serta ground clearance. Baik, selanjutnya yang menjadi parameter dasarnya adalah satuan operasi, di mana satuan operasi penambangan adalah tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral bersama dengan keterlibatan pendukungnya, seperti operasi produksi, operasi pendukung, dan siklus produksinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nureja Subagja dengan NIM 07300 19036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dozer. Apa sih dozer itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan karakteristiknya. Nah, yang pertama itu dozer atau bulldozer merupakan traktor yang berjalan dengan roda rantai atau roda ban dengan pisau atau bisa disebut juga dengan blade di bagian depan yang digunakan untuk mengupas dan mendorong material. Selanjutnya, alat ini merupakan salah satu peralatan tertua yang digunakan pada industri pertambangan dan pekerjaan konstruksi di seluruh dunia. Selanjutnya, konsep dan penggunaannya belum berubah secara mendasar, tetapi telah mengalami perbaikan desain dan peningkatan ukuran. Selanjutnya, selain blade sebagai perlengkapan standar, pada sisi belakang bulldozer bisa dipasang perlengkapan tambahan berupa seperti ripper untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade. Biasanya sih untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Terus ada winch. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe dozer. Nah, yang pertama dengan berjalan dengan rantai atau crawler dozer. Yang kedua ada berjalan dengan ban atau wheel dozer. Nah, perbedaan dari keduanya itu adalah dari sistem propernya atau crawler versus wheel. Yang kedua, perbedaannya dari tipe crawler memiliki kerangka yang sangat kaku atau rigid, dan sementara tipe wheel memiliki kerangka yang articulated. Nah, yang ketiga, gaya yang digunakan untuk menghapus kemampuan manuver dalam kondisi area curam serta mobilitas untuk pindah ke lain area. Baik, selanjutnya ada penggunaan dozer. Yang pertama ada pemindahan material atau earth moving atau bisa disebut juga dengan dozing. Terdiri dari perintisan atau pembersihan lahan, pengupasan OB,
grading atau living lereng tambang, pengumpan ke ban berjalan, pengumpan pada loader atau trapping untuk loader. Yang kedua ada menggaru atau ripping, pekerjaan penghancuran dan pelepasan material keras dan kedalaman ripping biasanya dibatasi kekuatan dozer. Nah, yang ketiga ada mendorong atau pushing, terdiri dari mendorong scraper ketika loading, mendorong scraper dan truk ketika transportasi pada kemiringan yang curam, mendorong dozer-dozer lain ketika ripping. Yang keempat ada pekerjaan khusus atau utility work, terdiri dari stock filling atau blending, pekerjaan drainage atau saluran parit atau dintes dan kolam, ada pembuangan salju dan pemeliharaan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Dwi Alfian dengan NIM 0731919048. Di sini saya akan menjelaskan tentang scraper. Karakteristik umum pada scraper. Yang pertama ada tenaga penggerak torsir, menggerakkan alat melalui 2 atau 4 roda. 2. Kontrol setir, dilakukan silinder hidrolik. Ketiga, menaikkan atau menurunkan mangkuk menggunakan silinder hidrolik. Keempat, penumpahan damping material dilakukan oleh silinder hidrolik. Yang kelima, elevator untuk jenis tertentu digerakkan oleh motor hidrolik. Tipe scraper terbagi menjadi 4. Yang pertama ada standar, single engine, mesin terletak di depan, penggerak poros di depan. Kapasitas yaitu 24-64 ton. Tenaga yang dihasilkan 325-615 horsepower. Yang kedua itu ada tandel, dual engine. Mesin ada 2, satu di depan dan satu di belakang. Penggerak poros ganda, 4 roda, kapasitas 24-52 ton. Tenaga yang dihasilkan 288-950 horsepower. Ketiga ada elevating mesin tunggal, terletak di depan penggerak poros. Elevator di atas pemotong berfungsi membantu pemuatan, kapasitas 13-38 ton, tenaga yang dihasilkan 150-550 horsepower. Yang keempat ada tandem elevating, mesin ada 2, satu di depan ban dan satu di belakang. Penggerak poros ganda atau ada 4 roda, kapasitas yaitu 19-38 ton, tenaga yang dihasilkan 280-700 horsepower. Jenis scraper terbagi menjadi 2. Yang pertama tower scraper. Tower scraper dalam aplikasinya harus ditarik dengan bulldozer karena tidak bermesin, mampu menggali tanah yang cukup keras karena alat penggeraknya mempunyai traksi yang cukup tinggi, tapi daya mobilitas rendah. Jarak kerja efektif untuk scraper adalah 100-500 meter. Yang kedua ada motor scraper. Motor scraper yang bermesin daya galinya agak kurang dan untuk tanah yang keras. Motor scraper harus dibantu dengan bulldozer. Fungsi bulldozer adalah untuk mendorong scraper saat menggali atau mengisi muatan. Keuntungan penggunaan motor scraper adalah mempunyai daya mobilitas yang cukup tinggi. Jarak pembinaan efektif untuk motor scraper lebih jauh dari tower scraper, yaitu 200-2000 meter. Cycle time scraper. Yang pertama ada loading, waktu pemuatan. Kedua ada hold, waktu mengeruk. Ketiga ada dumping, waktu membuang dan menyebarkan muatan. Keempat ada tuning, waktu scraper memutar balik. Kelima ada return, waktu scraper kembali ke tempat sejajar berangkat. Keenam ada turning, waktu scraper memutar balik setelah kembali. Baik, selanjutnya hal yang mau kita bahas adalah mengenai dump truck. Apa sih itu dump truck? Dump truck adalah truk alat berat yang isinya dapat dikosongkan tanpa penanganan. Dump truck dapat digunakan untuk mengangkut material alam seperti tanah, pasir, batu split, dan dump truck ini juga bisa mengangkut seperti material olahan, yaitu beton kering pada proyek konstruksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dump truck. Yang pertama yaitu dump truck dengan penumpahan belakang atau bisa disebut dengan rear dump truck. Adalah dump truck dengan cara kerja pengangkatan berada di bagian belakang
Bak truk yang dipakai untuk mengangkut berbagai jenis material seperti pasir dan tanah. Akan tetapi, pengangkutan seperti batuan akan dapat merusak dump truck ini. Sehingga bak dari dump truck ini dilapisi bahan yang tidak mudah rusak. Ciri-ciri dari rear dump truck ini yang pertama, umumnya memiliki 2 poros, yaitu 1 kemudi dan 1 penggerak, dan 3 poros pada ukuran yang sangat besar atau pada jenis truk articulated dengan 1 kemudi dan 2 penggerak. Yang kedua yaitu 1 poros converter atau 2 sistem penggerak listrik roda ban. Yang ketiga, kerangka keras dengan bodi berat. Yang keempat, poros kemudi di depan. Yang kelima, roda tunggal di poros depan dan roda ganda di poros belakang. Yang keenam, kapasitas dari rear dump truck ini 50-350 ton. Yang ketujuh, tenaganya 405-3000 HP. Yang ke-8, bobot dari rear dump truck ini 26-236 ton. Baik, selanjutnya jenis dump truck yang kedua yaitu dump truck penumpang bawah. Dump truck penumpang bawah atau bottom dump truck merupakan jenis dump truck dengan menumpahkan muatan dengan cara membuka gerbang pada bagian bawah dari dump body. Material yang diangkut oleh bottom dump truck dikeluarkan melalui bagian bawah bak yang dapat dibuka tengah-tengahnya. Bottom dump truck ini biasanya mengangkut material lepas seperti pasir, kerikil, batuan sedimen, dan lempung keras. Ciri-ciri dari bottom dump truck ini, yang pertama, biasanya bottom dump truck ini dengan 3 satuan poros, yaitu dengan 1 kemudi, 1 penggerak, dan 1 penarik. Dan ada juga yang 2 poros, yaitu 1 kemudi dan 1 penggerak, dengan berbagai kombinasi roda tunggal atau ganda. Yang kedua, konverter torsi poros tunggal atau dengan sistem penggerak listrik 2 ban. Yang ketiga, kapasitas dari bottom dump truck ini 70-180 ton. Yang keempat, tenaganya 420-1450 HP. Yang kelima, bobot alatnya 41-106 ton. Dump truck penumpahan di samping. Set dump truck terdiri dari 3 aksel traction pulling dan 2 aksel semi trailer. Dump truck jenis ini mempunyai ram hidrolik yang berfungsi untuk memiringkan dump body dan menumpahkan material yang diangkut ke sebelah kanan atau sebelah kiri dari set dump truck ini. Keuntungan utama dari set dump truck adalah dapat melaju dengan cepat bila membawa ataupun membawa beban, dan set dump truck ini dapat membawa muatan yang lebih berat. Dengan tambahan, set dump truck ini tidak akan ikut terguling ketika loader memuntahkan muatan yang mana biasa dump truck memungkinkan untuk ikut terguling. Baik, selanjutnya terdapat siklus dump truck, dan yang pertama ada LT atau waktu pemuatan material atau load time dump truck. Selanjutnya ada HLT atau waktu bermuatan atau hauling load time dump truck. Dan selanjutnya ada SDT yaitu waktu manuver sebelum menumpah atau spotting time dan dump truck. Dan selanjutnya ada DT yaitu waktu menumpah material atau dump time atau dump truck. Dan selanjutnya ada RT, ada waktu kembali tanpa muatan atau returning time dump truck. Dan selanjutnya ada QT yaitu waktu antri sebelum pemuatan atau queuing time dump truck. Dan selanjutnya yang terakhir ada SLT yaitu waktu manuver sebelum dimuati atau spotting load time dump truck.